Ya, selamat sore dan selamat hari Minggu untuk saudara-saudara dan teman-teman yang ada di California Bay Area. Selamat hari Senin, selamat pagi waktu kepada teman-teman dan sahabat yang ada di Indonesia di Jakarta. Ya, hari ini sebelumnya terima kasih karena atas kehadiran Anda sekalian di acara kita hari ini, acara Iman yang Berpikir. Acara Iman yang Berpikir kali ini akan dibimbing oleh Romo Thomas Hidyacaya, SJ. Romo Thomas ini sebagian dari kita sudah cukup mengenal. Romo Thomas Hidyacaya ini akrabnya kita sapa Romo Thomas saja ya, Romo. Ya. Beliau adalah seorang dosen, pengajar, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta. Beliau menyelesaikan S2 jurusan filsafatnya di Fordham University, New York pada tahun 98 dan pernah bekerja di East Asian Pastoral Institute dan sekaligus mengajar di Ateneo de Manila University, Filipina. Kemudian tahun 2003, Romo Thomas memperoleh gelar Master of Divinity dan Master of Theology dari Western Jesuit School of Theology, Cambridge, Massachusetts. Kemudian beliau juga melanjutkan studi ke jenjang doktoral dalam bidang filsafat dan memperoleh gelar PhD dari Boston College, Massachusetts, di tempat yang sama, di kota yang sama. Jadi dari riwayat hidup ini, Romo Thomas ini sudah mondar-mandir di Amerika ternyata cukup lama. Dan pernah sewaktu mampir di Bay Area, sempat ditodong untuk memimpin misa ya Romo, di Bay Area. Betul. Kebetulan waktu itu kita tidak memiliki Romo dan Romo Thomas mampir, kita todong. Dan saat ini selain mengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Romo juga masih bertugas di St. Peter Canisius International Catholic Parish sebagai Associate Pastor di Jakarta ya Romo ya. Iya. Baik, tambahan juga bahwa beliau banyak menulis buku-buku filsafat dan artikel ilmiah. Jika Anda sekalian, para teman-teman dan Bapak Ibu, ingin membaca bukunya, bisa memperoleh keterangannya, informasinya di website WKICU, www.wkicu.org. Di situ ada biografi dan ada keterangan buku-buku Romo Thomas di kolom acara di website kita. Baik, tema besar IYB hari ini, musim gugur hari ini adalah memahami manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi Romo Thomas akan membawakan tema pelajaran IYB kita, yaitu memahami manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang akan dibagi menjadi 9 sesi. Sesi pertama hari ini adalah mengenai sebentar Romo, saya melihat sesi hari ini tema hakikat beriman dan asumsi spiritual. Ya. Baik Romo, sekarang perkenalan saya sudah memperkenalkan Romo. Juga sesi-sesi ini waktu dan tempat akan kami serahkan kepada Romo, dan silahkan Romo membuka acara ini dengan doa dan berkat kepada kami. Silahkan Romo. Baik, terima kasih Gema, Om Gema ya, sebagaimana dipanggil di Bay Area. Selamat sore rekan-rekan semua.
Mari kita mulai acara kita ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, kami bersyukur padamu atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami semua, hati kami, agar kami bersedia mendengarkan Engkau, juga belajar mengenai tujuan hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah dan bantulah kami untuk berada di sini, di tempat ini seutuhnya bagimu, agar Engkau sendiri dapat membantu kami dalam mengikuti sesi ini, sehingga kami nanti dapat lebih mengarahkan diri kami kepadamu dengan bantuan kasih sayang-Mu. Bapa yang terkasih, kami serahkan kepadamu seluruh acara ini, juga hidup kami, apapun kami butuhkan, agar kami sungguh-sungguh dapat hidup dalam kasih sayang-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, rekan-rekan semua, saya mau minta tolong nih ya, kalau bisa videonya dinyalakan. Saya dosen, ngajar. Nah, kalau saya mengajar mahasiswa, saya selalu minta mahasiswa untuk menyalakan video. Soalnya apa? Memang tidak enak ya kalau bicara pada screen ya. Sekarang yang saya lihat tuh cuma via Gemah dan Hans itu. Lalu yang lain semua tertutup. Jadi Silakan seperti semua. Ya, silakan ya. menyalakan video masing-masing. Jadi Romo bisa melihat wajah-wajah kita. Enggak, ini nanti sebetulnya nanti aku berhubungan dengan tujuan Tuhan menciptakan kita dan sebagainya begitu, strukturnya mengapa begini, komunikasi harusnya bagaimana, begitu gitu. Ya, ini semua nyambung, maka judul umumnya itu manusia sebagai ciptaan Tuhan, lalu betapa pentingnya sebetulnya wajah kita gitu loh. Tetapi ketika kita menjalin komunikasi itu ya, itu nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Maka sedapat mungkin video dinyalakan supaya saya tidak hanya menatap cuma Ya, beberapa orang. ya, 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 sebagai informasi juga mungkin kali Romo, karena biasanya orang-orang kita mengikuti di sini sore atau di Indonesia pagi, mereka masih berantakan atau apa. Jadi oke, mereka ya yang pagi baru bangun, yang di sini sore mungkin menjelang malam. Jadi mungkin tunggu waktu mereka untuk merapikan diri. oh Tetapi ya, bagi peserta yang sudah siap, silakan menyalakan video. Jadi Romo Thomas ingin berinteraksi dengan melihat wajah kita. Wah, kalau Yosiko baru habis mandi. Baik, baik. Silakan Romo. oke. Saya nyetir, oke nggak mau? Apa nyetir nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamarnya itu rumahnya berantakan nggak apa-apa, kan bisa pakai virtual background tuh. Iya, Dia juga betul. pakai, saya juga pakai, jadi nggak terlalu apa-apa sih sebetulnya. Iya, Ya, tapi kalau nyetir ya hati-hati, ya, hati-hati. lihat ke depan maksud saya, begitu. Baik. Baik, apa yang akan saya sampaikan bukan hari ini, tapi juga seluruh seri ini adalah hal-hal yang sangat fundamental bagi kita, kita manusia. Kita perlu memahami bagaimana Tuhan telah menciptakan kita, sehingga nantinya kita tuh bisa hidup, menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, ini hal sangat penting, jadi hal yang sangat mendasar apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana hidup kita dan sebagainya, itu pastilah nanti kita berbenturan dengan hal yang seperti ini. Maka saya ingin membagikan hal-hal yang sangat fundamental ini supaya kita selalu ingat dan tahu nanti arahnya kemana. Ya, jadi ini bukan sekadar workshop tentang hal
tertentu yang misalnya belajar marketing, belajar software gitu ya. Jadi ini skill yang memang kita perlu, tetapi nantinya kalau kita udah pensiun kita nggak ngurusi marketing apa, kita nggak perlu ilmu itu lagi. Tapi yang ilmu yang bukan saya ilmu, apa yang saya sampaikan ini hal fundamental itu ya terkait dengan hidup kita, tujuan-tujuan Tuhan menciptakan kita, ya. Jadi, saya berharap kita semua lebih bisa memahami hal ini dan nantinya pada sisi terakhir saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan semuanya ini dan belajar melakukan kehendak Tuhan begitu, hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, saya ingin, Anda semua yang mengikuti acara ini sungguh-sungguh, mengerti begitu. Maka nanti setelah sesi 1, maksudnya bagian pertama, saya akan memberikan kesempatan pada Anda untuk bertanya dulu kalau ada yang ingin bertanya begitu ya. Nah, baru nanti kita lanjutkan. Nah, pada bagian akhir tentu saja ada sesi tanya jawab, tapi saya ingin memastikan bahwa Anda tuh paham apa yang saya sampaikan begitu ya. Dan saya berharap, eee, Anda terlibat dalam proses ini, jadi Anda engage itu ya, engage dengan apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan bukan hal yang abstrak-abstrak, ini hal-hal yang sangat konkret. Bahkan saya akan ingin tanya juga pada Anda bagaimana Anda memahami, hal ini, itu ya. Oke, saya akan, share screen. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Romo. Ya, oke ya. Jadi hari ini kita akan bicara soal hakikat beriman dan asumsi spiritual. Ya, jadi apa itu beriman? Beriman itu apa sih? Nah, apalagi kan ini programnya kan iman yang berpikir ya, ya faith seeking understanding. Faith itu apa? Beriman itu apa? Jadi saya berikan sarinya aja, intinya esensnya aja ya. Nah, lalu ada apa? Asumsi apa? Prinsip dasar spiritual apa di balik tindakan beriman itu? Ada 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan spiritual hidup manusia. Mengapa saya katakan tujuan spiritual? Karena begini, kalau kita kan biasanya pikir, "Oh, manusia hidup untuk apa?" Ya nanti jadi dokter, pengusaha, jadi ini, jadi itu. Nah, itu biasanya tujuan yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri, ya. Jadi kita anak-anak ingin jadi apa kalau sudah besar. Tapi ini berbeda dengan tujuan spiritual, artinya apa tujuan Tuhan menciptakan kita, begitu. Nah, ini tujuan spiritualnya, jadi berbeda dengan tujuan katakanlah tujuan duniawi kita ingin punya profesi apa, ini hal yang berbeda. Lalu saya akan bicara soal relasi dengan, Tuhan, ya. Nah, yang terakhir soal asumsi spiritual, apa yang perlu diandaikan dalam beriman, begitu. Jadi asumsi ya, assumption-nya itu harus selalu, ada. Nanti akan, kita dalami, bersama. Kita masuk ya topik 1, tujuan spiritual hidup manusia. Nah, gini, saya akan mulai dengan pertanyaan nomor 1, sebetulnya pertanyaan ini harus diajukan oleh setiap manusia, meskipun mungkin banyak dari kita tidak atau pernah mengajukan pertanyaan ini mungkin waktu suatu saat pernah tapi lalu kita tinggalkan ya. Pertanyaannya adalah begini, mengapa manusia itu lahir di dunia, hidup sebentar, ya sebentar itu kalau kata, kitab suci ya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun lalu harus meninggal. Apa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia dengan cara begini, ya. Ada yang pernah berpikir, mmm, mengenai pertanyaan ini?
Iya, iya. Saya sih sering banyak orang bertanya begini kepada saya, Romo. Ya, lalu Gemma jawabnya apa? Ya, sesuatu yang sulit dijawab memang. Memang ini sulit dijawab, tetapi ini yang tidak bisa dihindari ya. Jadi eh, kalau pukul rata-rata ya kalau kita 100 tahun lagi mungkin ya, bukan 100 tahun, 50 tahun lagi kita semua juga udah nggak ada gitu ya. 100 tahun udah pastilah nggak ada yang itu, nggak ada yang hidup. Lalu 100 tahun yang lalu kita juga nggak ada. 100 tahun lagi kita nggak ada. Jadi tapi kita lahir di dunia. Nah, hidup kita terhitung sebentar ya. Kalau hitung 80 tahun saja ya udah lumayan panjang ya. Lalu harus meninggal. Lalu katanya Tuhan menciptakan kita. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Tuhan dengan menciptakan kita dengan hidup yang singkat ini? Nah, ini sebetulnya harus menjadi latar belakang seluruh gerak iman kita. Ya, jadi nggak bisa ditinggal. Kalau Tuhan menciptakan kita demikian, tapi kita nggak pernah berpikir, ini iman yang berpikir tentang ini kalau tujuannya begini, faktanya begini, lalu tujuan Tuhan apa ya? Nah, begitu. Harusnya kita tuh eh, berefleksi banyak mengenai hal ini. Ya, jadi ini fakta yang nggak bisa dihindari oleh siapapun ya. Anda, saya, siapapun lah yang selama menjadi manusia, ini fakta yang nggak bisa dihindarkan. Maka kita akan bergerak dari sini untuk mendalami apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, ini memang pertanyaan sulit ya. Anda mungkin nggak pernah bertanya mengenai hal ini, maka saya berikan saja jawabannya ya, yang kira-kira jawabannya sebenarnya ada bukan banyak, ada beberapa, tetapi saya berikan intinya saja dan masih bisa terus-menerus didalami. Nah, tujuan utama hidup manusia ini tujuan spiritual ya. Belajar percaya kepada Tuhan ya. Belajar percaya kepada Tuhan. Jadi dalam waktu singkat kita pakai patokan 80 tahun aja ya. Dan dalam umur 80 tahun kalau lebih ya makin disyukuri ya. Nah, dalam waktu yang ada dalam hidup kita perlu belajar percaya kepada Tuhan ya. Kita perlu memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Nah, ini tujuan utama yang bersifat spiritual hidup manusia. Nah, ini kalau dipahami nantinya harus menjadi arah hidup kita. Hidup ini diperuntukkan untuk kita, untuk belajar percaya kepada Tuhan, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Ya, ini juga termasuk ya berserah kepada Tuhan dan sebagainya itu. Jadi tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tujuan ini harus menjadi arah semua kegiatan rohani. Jadi sebetulnya kegiatan rohani kita apapun ya, bahkan kegiatan yang enggak rohani, termasuk dalam kegiatan kita sehari-hari, bekerja dan sebagainya, itu harus mengarah pada tujuan yang sama ini. Ya, jadi kita perlu belajar percaya pada Tuhan, memperbaiki relasi dengan Tuhan. Entah kita itu siapa. Ya, jadi sebetulnya status kita itu di dunia sangat relevan, tetapi dalam soal ini kita tuh sama sebetulnya. Ya, jadi dalam konteks kita mau awam, umat maupun romo sama-sama harus belajar percaya kepada Tuhan, memperbaiki relasi dengan Tuhan, belajar percaya berserah kepada Tuhan. Jadi semua kegiatan rohani kita harus terarah ke sini. Ya. Nah, kita lihat sejenak apa artinya percaya. Nah, dalam bahasa Indonesia kata percaya itu ya cuma satu begitu ya, kata percaya. Tapi sebetulnya kata ini lebih jelas dalam
bahasa Inggris, ya percaya itu bisa berarti to believe, bisa berarti to trust. Nah, apakah tergantung. Dalam bahasa Indonesia ini nggak jelas ini. Ini apakah to believe atau to trust. Nah, saya ambil sejumlah definisi dari to believe ya. Ini to assume, to conclude, conjecture, consider, deem, gather, to guess, imagine, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bagian ini, to believe ya, apapun yang dikonotasikan oleh kata to believe, ini kan semua itu kerja dari otak, ya, atau kegiatan berpikir kita. Ini kegiatan berpikir, imagine, suppose, assume, dan sebagainya. Ini bagian dari otak to believe, begitu. Sementara to trust itu bukan cuma soal berpikir. Ya, soal trust itu soal penyerahan hidup kita. Ya, jadi kalau ini mungkin pasangan ya, kalau wanita ini percaya kepada laki-laki ini ya untuk bantu dia, ya nggak cukup bagi dia untuk berpikir mengenai assume apa gitu ya, tapi harus menyerahkan itu. Nah, karena itu kalau kita mau belajar percaya kepada Tuhan, kita harus pikir dulu. Nah, yang dibutuhkan to believe atau to trust. Nah, ini saya tanya nih ya kepada para peserta. Yang diperlukan tuh to believe atau to trust? Yang paling utama. To trust. To trust. Ya, benar nih. Yang lain setuju nggak? To believe kayaknya, Romo. To believe. Saya juga to believe. Kenapa begitu? Karena Oke, trust saya to come after we believe. Kalau kita udah believe, trust, it's just like a connection with the connection between us and God. Karena kita akan selalu trust God. But untuk believe-nya itu yang permulaan yang kita to believe first. Oke, thank you. Yang lain? Silakan yang lain. Kalau saya dua-duanya kayak Romo. Oh, dua-duanya. Berbarengan pada saat ya, to believe and to trust. Oke, nah sekarang ya, to believe and to trust. Nah, kalau kita mengatakan to believe, kalau kita believe sesuatu ya, believe ada UFO, gitu, ya. Itu apa artinya kalau artinya itu? Kalau believe, kalau saya percaya believe ada UFO begitu. Nah, apakah kepercayaan ada UFO itu mempengaruhi hidup saya atau enggak? Artinya punya impact nggak pada saya? Ya bisa juga, Romo. Tergantung kitanya. Ini suami saya ikut ngomong juga, tergantung nggak kitanya. apa-apa, ini ya tergantung kitanya, iya. Kan bisa impact Bisa ya. impact karena kita kan jadi beli pada UFO, terus jadi kehidupan kita juga kayaknya ada pengaruhnya juga dengan kepercayaan kita itu. Ya, bisa punya impact ya. Tetap kata impact-nya itu tergantung kita ya, tergantung kita. Tapi apakah sehari-hari kita akan mengalami impact dari kepercayaan pada UFO itu? Bisa kalau kepercayaan itu jadi obsesi. Ya, jadi obsesi saya cari UFO apa-apa gitu-gitu ya, cari artikel, ngecek-ngecek gitu tuh. Ya, tetapi secara umum kalau kita percaya sesuatu itu sebetulnya tidak akan banyak mengubah hidup kita. Kalau percaya ada hantu misalnya,
Ya itu kan sebetulnya kita menyatakan saya tahu, buat saya hantu itu ada, UFO itu ada, aliens itu ada, begitu. Belief itu sebetulnya secara umum hanya menyatakan bahwa saya percaya bahwa itu ada begitu. I believe ini, ya. Nah, kalau trust itu sesuatu yang sebetulnya jauh lebih dalam daripada sekadar belief. Nggak cukup hanya mengatakan oh saya I believe you begitu. Ya. Dalam bahasa Inggris memang ini lebih kental ya. Apa bedanya mengatakan I believe you and I trust you? Bedanya apa? Ada beda nggak? Ada, Mo. Kalau trust tuh lebih deep, Ya, lebih connection-nya tuh lebih jadi lebih dekat, dan juga jadi karena kita trust sama dia, apapun yang dia, ya maksudnya kita rely on the person. ya, Maksudnya jadi kita tuh ya koneksi kita tuh dekat sekali sama dia. oh ya, ya. Jadi trust itu jauh lebih dalam daripada sekadar belief. Ya, kalau kita mengatakan I believe you itu biasanya pada level kata-kata. Misalnya Gemma bicara sesuatu, saya mungkin agak ragu, cuma saya bilang kadang, I believe you. Jadi saya percaya pada apa yang Gemma katakan. Tapi kalau kita mengatakan I trust you, itu sebetulnya komitmen kita jauh lebih dalam. Jadi kalau kita mengatakan pada orang lain, I trust you, lalu sebetulnya kita itu menyerahkan hidup kita pada orang itu, ya. Jadi kalau kita bilang I trust you, sebetulnya kalau orang itu bilang, oke, mari kita pergi, begitu, ya. Harusnya kita pergi atau enggak? Kalau trust harus pergi atau enggak? Harus, ya mestinya ikut pergi. Mestinya ikut kan, kalau enggak artinya kita cuma Enggak. basa-basi aja bilang trust, Iya, tapi sebetulnya dalam kita enggak trust, begitu. betul. Ya. Nah, jadi kalau mau konsisten, ya, kita mengatakan I trust you, berarti ya udah jalan aja, karena kita berarti ada komitmen dari pihak kita, ya. Maka trust itu penting. Trust itu yang memungkinkan kita untuk misalnya sharing hal-hal yang bersifat pribadi begitu. I'm sharing this with you because I trust you, begitu. Ya, kita nggak cuma mengatakan I believe you lalu bisa cerita yang hal-hal yang bersifat privat, itu enggak. Tapi kalau trust kita lebih dalam, itu baru bisa kita lalu membagikan hidup kita pada orang lain. Jadi sebetulnya relasi yang sangat intim ya, personal begitu-gitu selalu butuh trust. Belief aja nggak cukup. Karena belief itu ada di level intelek, level mind sebetulnya. Trust itu ada level dalam. Maka relasi yang dekat ya, sangat dekat intim ya, misalnya suami istri itu butuh trust supaya bisa bergerak bersama. Kalau tidak ada trust, maka masing-masing akan memisahkan diri dari satu lain. Jadi karena tidak percaya itu, kita hanya bisa mengandalkan orang lain kalau kita trust orang itu. I trust you with my life, begitu ya, semuanya begitu. Nah, sebetulnya ini yang harus menjadi dasar bagi relasi kita dengan Tuhan, ya. Relasi dengan Tuhan itu tidak cukup dibangun atas belief. Tidak cukup kita tuh mengatakan sebetulnya ya, I believe in God, itu nggak cukup. Maksudnya gini, kan ada orang bilangnya gini, oh saya percaya sih ada some divine being out there gitu. Maksudnya ada yang berkuasa di atas sana. Iya, tahu bahwa ada sesuatu yang besar begitu-gitu ya, tapi nggak sama dengan menjalin relasi. Dalam relasi selalu dituntut adanya trust.
Ya, Ya, baik. Tapi Romo, sebagai ini, bukankah untuk mengarah ke trust atau ke belief tadi ada satu tahapan lagi, Romo? Misalnya ada waktu, pengaruhkah waktu di situ, begitu Romo, untuk bisa ke belief atau ke trust, begitu Romo? Terima kasih. betul. Ya, betul. Memang butuh waktu ya untuk sampai pada trust itu, ya. Jadi eh, kalau kita sekarang bicara soal beriman, kita diharapkan untuk trust Tuhan, bukan cuma believe Tuhan eksis begitu. Maka kita diberikan waktu sebetulnya untuk trust kita pada Tuhan itu tumbuh, berkembang, begitu, ya. Nah, yang penting adalah begini, jangan sampai kita berpikir bahwa berelasi dengan Tuhan itu cuma dibutuhkan belief. Nggak bisa kalau cuma begitu, ya. Tidak cukup bagi kita untuk tahu, oh saya tahu Tuhan ada kok, gitu. Nggak bisa cuma begitu. Kalau belief itu begitu sama, nggak ada bedanya kalau saya tahu Tuhan ada, saya tahu aliens ada, atau saya yakin di aliens ada. Tapi kan cuma kita berpikir ini entitas ini ada, maksudnya ini ada. Tapi kan belum berarti kita menjalin relasi dengan aliens atau Tuhan. Kita cuma bilang atau yakin Tuhannya ada. Nah, soal relasi, nah itu soal trust itu, ya. Jadi udah ini lebih dalam lagi, ya. Em, Jadi akhirnya beriman itu harus dibangun atas trust dan memang diperlukan waktu untuk untuk proses itu. Kita nggak bisa langsung trust siapapun, ya. Harus dicek ya, pengalaman akhirnya membuat kita makin bisa yakin, percaya pada orang itu. Tapi intinya relasi yang sangat dekat ya, misalnya suami istri ya, atau bahkan teman dekat pun apalagi dengan Tuhan harus dibangun atas trust. Nggak cukup hanya dengan belief. Ya, gitu. Oke. Lanjut dulu ya. Oke, sekarang saya tampilkan ini ya, gambar ini ya. Ini gambar anak kecil, ya, yang masih kecil. Lalu ini ada bapaknya, gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, nah ini untuk diskusi kita supaya kita bisa mendalami hakikat beriman. Gini, apa yang dibutuhkan, apa yang anak kecil ini perlu punya, ya, supaya dia dapat sampai kepada bapaknya ini. Oke ya, jadi dia punya modal apa yang harus dia punyai, ya, supaya dia bisa dapat sampai kepada bapak ini kan lagi jalan ya ke arah bapaknya. Apa yang perlu dia perlukan anak kecil ini untuk bisa sampai ke pelukan bapaknya? Coba saya ingin dengar pendapat Anda. Trust. Enggak, iya, tapi trust itu bentuknya apa coba? Artinya apa? Gimana tuh? Jadi apa yang diperlukan dari pihak itu? Anak itu harus apa? Gimana? Penyerahan diri, Romo. Jadi dia tahu bapaknya akan menangkap dia. Jadi dia kalau misalnya dia bisa berserah gitu. Jadi kalau jatuh pun pasti ada yang nangkep. Kalau jatuh kan nangkep. Oke. Mhm. Apalagi? Apa yang dibutuhkan? Keberanian. Keberanian. Nah, berani langkah. Ya, oke. Tuh anak percaya kalau bapaknya nggak akan pergi dan dia punya trust ke bapaknya juga. Ya, punya trust bapaknya ya. Jadi dari pihak dia, ya, dia trust pada bapaknya bahwa bapaknya pasti tetap akan ada di situ, pasti akan menangkapnya, ya, pasti akan menangkapnya. Dia cuma tinggal jalan saja sebetulnya, ya, dan itu pasti akan otomatis terjadi. Nah,
apakah anak itu perlu tahu bapaknya kerja di mana, punya teman siapa, ya, dulu kerja di mana, sekarang begitu, perlu nggak? Dia perlu tahu nggak? Nggak perlu. Ya, Nggak tentu perlu kan? begitu. Jadi cuma itu aja, cuma nah gitu. Dia cuma perlu dari segi pengetahuan dia cuma perlu tahu ya, bapaknya sayang dia, betul kan? Ya, bapaknya sayang dia dan karena itu dia pasti merasa aman kalau nih kan tahu bapaknya sayang ya, tapi kan kalau cuma tahu di sini nggak cukup. Dia di sininya harus sadar atau ya benar-benar trust, berani menyerahkan diri pada sayang bapaknya itu, ya gitu. Maka dia akan jalan begitu, gerak ke sana gitu. Ya, dia tidak perlu tahu bapaknya dulu kerja di mana, sekarang di mana, teman bapaknya siapa, yang lain-lain itu bla 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 nggak tahu. Nggak perlu tahu untuk urusan jalan begini nih. Dia cuma perlu tahu, bapaknya sayang. Dia kenal bapaknya dong, Romo. Paling tidak dia kenal itu bapaknya. Nah, pasti kenal ya kan. Jadi kan ya bapaknya dia kenal ya. Kalau kenal kan, nah anak kecil kalau kenal bapak, kenal orang tuanya dari mana? Itu pakai otak atau pakai rasa? Iya, pasti pakai rasa. Dia belum Pakai tentu. rasa. Jadi kalau maka anak kecil itu dia kan biasa dekat pada siapapun yang suka gendong, siapapun suka kasih makan, begitu kan? Awal-awalnya kan begitu. Baru nanti karena biasanya ibu ya mama yang sering gendong ya maka mamanya ngajarin mama, mama baru anaknya panggil mama begitu. Kan prosesnya begitu, ya. Jadi kalau ada orang lain di rumah, kalau Indonesia misalnya pembantu apa yang sering gendong ya lama-lama bisa lebih dekat dengan pembantunya daripada orang tuanya. Selalu bisa begitu ya. Karena anak kecil kan lihat siapa yang paling memperhatikannya, mengurusnya dan sebagainya. Nah, kembali pada gambar tadi ya. Jadi anak kecil itu hanya perlu dia tahu bapaknya lah begitu ya, tetapi nggak bisa cuma dari otak, supaya dia bisa jalan sampai kepada bapaknya, dia perlu trust, dia perlu menyadari pokoknya apapun yang terjadi bapak saya pasti akan pegang saya. Dia tidak bisa memformulasikan seperti yang barusan saya katakan atau kita pahami, tapi dari dalam dirinya harus ada itu. Ya, itu bergerak ke arah sana. Dia tinggal jalan aja, pokoknya aman, nggak usah khawatir, jalan saja. Begitu ke arah bapaknya itu. Nah, beriman itu sebenarnya intinya cuma begitu. Ya, Tuhan ada di situ, nggak kemana-mana, sayang kita, kita cuma tinggal jalan saja, gitu. Ya, tahu bahwa Tuhan ada di situ atau tahu bapaknya ada di situ, tidak otomatis akan membuat anak jalan ke situ. Ya, ini anaknya masih kecil lah, mungkin saya bapaknya. Nanti kalau udah eee eee, kalau punya anak gitu, anak kalau lihat orang tuanya pasti anaknya mendekati orang tuanya nggak? Pasti nggak begitu? Pasti. Ini kalau udah teenagers kan, bahkan lihat orang tuanya malah kabur-kabur gitu ya. "Mama jangan ikut-ikutan," begitu ya. Malu kita masa mau ditemani dia. Jadi kan nggak selalu, maka tergantung jadi tahu tuh nggak cukup, harus dari sini ada trust nggak? Kalau ada trust baru akan jalan begitu. Ya, akan jalan bergerak ke situ. Jadi sebetulnya, Tuhan kan, kita banyak tahu tentang Tuhan, tapi pertanyaannya apa kita bergerak ke arah Tuhan itu, ya. Eee, Jalan, ke sana, bergerak ke sana, sedemikian, sehingga memang kita mengarahkan diri, kepada Tuhan tuh, ya. Nah, jadi dalam beriman yang dibutuhkan itu trust, belief aja nggak cukup, ya, tuh. Maka sebetulnya kalau dalam kitab suci ya, kita akan melihat semua definisi
beriman tuh menyangkut trust, menyangkut sebuah penyerahan diri dan sebagainya. Nggak pernah cuma urusan cuma otak. Nggak pernah cuma urusan I know that God exists tuh nggak pernah begitu. Ya, jadi contoh di kitab suci misalnya dari Abraham dipanggil Tuhan, pergilah ke tanah yang sudah kujanjikan. Wah udah itu aja jalan, itu namanya beriman. Ya, Maria gitu, engkau akan mengandung anak yang maha tinggi. Ya udah, terjadilah padaku menurut perkataanmu begitu. Ya, ini enggak cuma intelektual, tapi suatu hal yang dalam. Ya, semua contoh orang suci Yesus juga ya begitu, sikap pada Bapa begitu. Orang tentara Romawi yang disembuhkan juga hamba yang disembuhkan juga begitu. Ya, semua contoh kitab suci tentang beriman selalu menyangkut trust. Tuh. Nah, itu harus kita sadari ya supaya kita jangan hanya melihat beriman itu urusan intelektual. Itu. Yang paling penting adalah urusan rasa trust yang di level sini nih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Mau tanya, Boleh, silakan. Selamat malam ya. Oh iya. Kalau soal keyakinan, Ya. itu ada di mana, Keyakinan itu saya kira mungkin melebihi trust ya, atau to believe without reserve. Keyakinan. Sekian dulu, Oh oke, ya terima kasih Pak. Jadi gini, keyakinan itu bisa ada di level mind di sini, ya. Bisa juga pada level ya level hati lah, pokoknya dalam ya dari itu. Bisa dua-duanya. Tapi biasanya keyakinan conviction itu lebih di atas ini. Ya kalau kita misalnya ilmuwan saintis, kita udah melihat datanya begini, oh ini pasti ke sini, ini udah saya yakin ini hasilnya begini. Atau dokter lah menganalisis misalnya hasil tes darah, ronsen, saya yakin ini penyakitnya pasti ini begitu, berdasarkan data yang ada. Ya. Nah, conviction itu bisa kita peroleh karena kita melihat data dan kita melihat tidak ada alternatif lain kecuali kesimpulannya misalnya ini penyakitnya ini dan sebagainya, ya. Nah, beriman trust itu bukan pertama-tama soal conviction, tapi soal relasi kita dengan apa yang ada di situ. Ya, jadi trust itu biasanya menyangkut relasi, menyangkut pihak lain yang membuat kita pokoknya we throw ourselves unto that person begitu. Nah, itu trust itu tuh begitu. Ya, jadi saya yakin kamu akan tangkap saya kalau saya jatuh begitu. Nah, jadi harus pemilihan dari dalam. Jadi conviction saja nggak cukup kecuali nanti orangnya lalu dari conviction I'm convinced that you will help me. Oke ya, dari pihak ini udah bagus ya ada conviction. Kalau nggak ada conviction kan udah kelihatan tuh. Ayo lompat saya tangkap. I'm not that convinced that you are going to hold me. Nah kalau gitu susah ya. Tapi kan udah percaya aja, trust. Oke, nah itu berarti orangnya harus gitu melemparkan dirinya gitu ya. Nah ini yang perlu terjadi di dalam trust itu, Pak Arsian. Ya, kayak misalnya keyakinan, ya. Kalau dibilang begini, kita berdoa supaya jangan turun hujan. Ya. Ya, lalu orang pada pergi, ya sudah pergi. Tapi satu anak dia bawa payung. Karena dia yakin bahwa doa itu benar adanya begitu. Ya, jadi bagaimana pandangan Robert soal itu? Dia sebenarnya nggak tahu, tapi dia yakin bahwa akan turun hujan, jadi dia bawa payung. Sedang yang lainnya nggak bawa payung. Iya, itu kan bisa harapan kita ya, harapan nggak akan hujan, maka nggak udahlah pokoknya udah doa, yang penting itu ya. Nah, kan kalau ini kan nggak soal siapapun ya, entah yang bawa payung nggak bawa payung, itu tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan begitu ya. Jadi itu perlu
dari pihak kita. Kalau bawa payung berarti nggak terlalu yakin meskipun berdoa, tapi nggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan, maka bawa payung juga begitu. Berarti dia nggak terlalu convince lah, begitu. Ya, nah nanti Pak, Oke. nanti kita dalami lagi ya soal hal-hal seperti ini ya Oke. di bagian berikut lagi. Oke, Bang, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Oke, kita lanjut dulu ya sebentar. Oke ya, jadi ulangi lagi, jadi hakikat beriman sebetulnya kalau ini bisa dilihat kita itu seperti ini, lalu harus berjalan menuju Tuhan. Nah, itu arahnya ke situ ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ini soal relasi dengan Tuhan. Nah, kan banyak dari kita udah menjalin namanya relasi ya, dan misalnya relasi dengan pasangan, anak, dan sebagainya. Nah, tapi yang perlu diingat adalah begini nih ya, beberapa hal penting catatan saya. Kalau berrelasi dengan siapapun, apa relasi dengan Tuhan, itu bukan cuma sekali-sekali, tapi terus-menerus ya. Artinya begini, kalau kita sebut itu sebagai relasi, itu kan nggak berhenti dari satu pertemuan ya. Kita punya anak ya, anak misalnya pergi ke sekolah, orangnya nggak kelihatan, anaknya di sekolah. Lalu kan relasi kita dengan anak nggak berhenti. Lalu kita nggak mengatakan, oh saya tidak lagi bapak dan ibumu waktu kamu ke sekolah. Kan nggak begitu. Relasi tetap berlanjut. Bahkan mungkin kalau perlu ada apa-apa bisa telepon. Jadi relasi itu bukan cuma sekali-sekali, tapi terus-menerus. Nah, relasi dengan Tuhan juga begitu, ya. Relasi itu nggak berhenti ketika kita nggak lagi berdoa begitu. Nah, bahayanya kita misalnya kalau kita acara misalnya misa cuma seminggu sekali apa-apa gitu-gitu, kita tuh bisa berpikir bahwa relasi saya dengan Tuhan ya pas saya ke gereja, misa, lakukan kegiatan rohani, habis itu kayaknya saya nggak punya koneksi lagi begitu. Nah, harusnya kita nggak boleh berpikir begitu ya. Relasi dengan Tuhan itu terjadi terus-menerus. Yang kedua, relasi itu bukan sebagai kelompok, tapi sebagai pribadi, ya. Relasi itu nggak bisa digantikan, ya. Jadi nggak ada nantinya juga relasi dengan Tuhan itu misalnya per paroki, per ini, warga Katolik, Indonesia California Utara, begitu kelompok, nggak bisa begitu. Relasi itu selalu bersifat pribadi, ya, antara kita secara pribadi dengan Tuhan. Relasi itu bukan soal pengetahuan tentang Tuhan atau pengetahuan tentang siapapun ya, tetapi soal keterhubungan kita dengan, Tuhan ya, soal hubungan kita langsung dengan Tuhan. Jadi tahu saja itu tidak cukup, ya harus kita tuh benar-benar terhubung dengan Tuhan. Maka sebetulnya kalau mau mengembangkan iman, jangan kita cuma fokus pada pengetahuan-pengetahuan itu, ya. Jadi kalau anak mau punya relasi dengan orang tua atau orang tua mau punya relasi dengan anak atau mengembangkan relasi dengan anak, nggak perlu tahu maksud sangat banyak begitu, "Saya harus tahu sedetil-detilnya tentang kamu," nggak begitu. Ya beri aja, cari kesempatan untuk bicara, ya, sharing begitu, ya, soal keterhubungan. Nah gitu, ya, terhubung lewat hati, ya, gitu. Nah kalau itu terjadi, maka barulah ada relasi. Nah relasi itu memang membutuhkan waktu yang tadi katakan Gemma. Nah waktu itu yang diperlukan bukan waktu untuk dapatkan pengetahuan, tapi pertama-tama waktu untuk jalin komunikasi, berhubungan, sharing, apa dan sebagainya, sehingga dari dalam itulah muncullah, keterhubungan, itu. Ya, jadi ini penting, untuk diingat relasi dengan Tuhan, itu harus terjadi terus-menerus, pastilah terjadi pada level pribadi, dan itu soal keterhubungan kita dengan Tuhan, bukan soal tahu soal Tuhan seperti apa.
Nah, ini sebetulnya ini kan kita tahu ya kisah anak yang hilang. Nah, ini soal relasi ya. Jadi kembali anak hilang, kita nyadari bahwa kalau relasi dengan Tuhan, kita berarti kita menerima semua anugerah kasih sayang Tuhan, termasuk pengampunan segala dosa. Dan ini yang diperlukan bukan cuma belief, tapi butuh trust bahwa bapaknya tidak akan apa-apa, ya kayak gitu. Pokoknya anak ini sudah menyerahkan apa-apa pada bapaknya mau ngapa-ngapain dia, terserah deh. Ya, udah pasrahkan saja. Saya jadikan hamba pun tidak apa-apa. Nah, gitu. Nah, ini soal relasi gitu ya. Jadi ini bukan cuma soal pengetahuan, tapi ini soal relasi. Oke, sekarang prinsip dasar asumsi spiritual ini sangat penting ya. Apa maksudnya prinsip dasar asumsi spiritual? Artinya gini nih, hal-hal yang sangat mendasar yang perlu menjadi titik pijak kita dalam beriman, ya. Artinya apapun yang kita lakukan, prinsip dasarnya harus seperti ini, harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini, ya, atau gagasannya harus begini, supaya kita tuh bergerak ke arah yang benar, maksudnya kepada pemahaman yang benar tentang Tuhan, gitu. Nah, saya hanya buat 3 saja, itu untuk jadi dasar kita untuk titik pijak kita dalam beriman. Nah, artinya ini kira-kira ya apa yang perlu diketahui anak itu waktu dia berjalan menuju bapaknya itu. Ya kira-kira begitulah ya analoginya. Oke, apa yang pertama? 1, Tuhan mengasihi dan menyayangi kita seutuhnya tanpa batas. Nah, ini mungkin kita sudah tahu ya, tetapi yang perlu kita sadari adalah seperti yang sudah saya katakan, tidak cukup bagi kita untuk tahu. Kita perlu benar-benar mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari ya, juga dalam ya doa-doa kita, sikap kita kepada Tuhan. Nah, saya tunjukkan di sini ya Tuhan mengasihi kita, nyayangi kita tanpa batas sebagai Bapa. Saya berhenti dulu di sini sebentar ya. Apakah Anda tahu mengapa Yesus mengajar kita untuk manggil Allah atau Tuhan sebagai Bapa? Anda tahu, ada yang tahu nggak? Apa alasannya? Kenapa kita diajari, kenapa nggak doanya? Kan murid-muridnya waktu itu tanya, "Guru, ajarilah kami berdoa." Begitu kan? Nah, lalu Yesus menjawab, "Oke, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga." Kenapa mulai dengan Bapa? Tuh, ini iman yang berpikir ini. Gemap senyum-senyum gitu ya. Nggak apa-apa, itu Menarik sekali pertanyaannya. Kita belum ya. pernah memikirkan itu. Karena nggak memulai Allah gitu ya. Kenapa Bapak? Mau karena saya kira antara bapak dengan kak, bapak orang tua dan Tuhan dengan bapak itu mempunyai sifat yang sama semua ya, kasih sayang, bahwa anak adalah bagian belahan jiwa. Dari itu untuk lebih membumi dibilang bapak. Ini menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Arsian. Bu Julia silakan. Ya, Bapak kita memanggil Bapak karena Bapak adalah yang create kita orang. Ya. Gitu. Jadi karena Bapak kan ada kita di apa namanya itu hold on, bentar saya pikir. Karena kan
Bapa itu karena sebabnya kita panggil itu Bapa karena Bapa yang pertama yang meng-create kita. Ya. Dan dari Bapa itu kan ada 3 bagian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So, menurut saya karena kita panggil itu Bapa karena Bapa yang create kita pada mulanya. Itu menurut saya. So. Oke, terima kasih Bu Lydia. Ini ya, saya beri jawabannya aja ya, langsung ya. Gini nih, kalau yang disebut Tuhan atau Allah itu kan sebenarnya yang maha kuasa, gitu ya. Ini Tuhan Allah tuh yang maha kuasa. Nah, kalau itu memang betul, sebetulnya yang menciptakan kita itu ya Tuhan yang maha kuasa begitu tuh. Itu nggak perlu Bapa untuk yang menciptakan kita. Karena yang dibutuhkan adalah yang maha kuasa menciptakan kita, boom, seperti itu, maha kuasa. Nah, kalau Tuhan itu maha kuasa, Allah maha kuasa, kita itu, tahu status kita apa? Lah kita adalah hamba-hamba, begitu. Kita adalah makhluk, maksudnya gitu. Status kita. Jadi, kalau Allah maha kuasa, Tuhan maha kuasa, kita hanya makhluk, begitu. Nah, ini semacam apa ya bentuk relasinya. Jadi kalau ada orang tua pasti ada anak-anak begitu ya. Kalau ini yang maha kuasa, Tuhan maha kuasa, Allah maha kuasa, kita adalah makhluk. Nah, yang Yesus lakukan adalah gini, Yesus mau kita shift begitu. Jangan lihat dirimu hanya sebagai hamba. Jangan lihat dirimu hanya sebagai makhluk. Lihatlah dirimu sebagai anak. Karena itu, saya mengajak Anda semua, maksudnya Yesus mengatakan murid-muridnya, panggillah Allah itu sebagai Bapa, begitu. Ya, sebagai Bapa. Karena memang sebetulnya yang maha kuasa itu bukan bos, cuma bos yang super-super, tapi adalah Bapa itu. Seperti orang tua itu. Maka kamu adalah semua sebagai anak. Ya. Nah, dengan demikian ya, kamu nanti kita semua tuh punya relasi sebagai anak ya, sebagai anak dengan Bapa begitu. Ya. Nah, konsekuensinya sangat luar biasa dari sini. Kenapa? Kalau kita mengatakan Tuhan sayang pada kita apapun yang itu, sebetulnya sifat itu jauh lebih tepat diterapkan pada Bapa. Karena orang tua, anaknya mau ngapa-ngapain ada pun, meskipun orang tua berharap anak berbuat yang terbaik, anaknya nggak sesuai dengan kehendak orang tua gitu pun, orang tua kan biasanya tetap sayang sama anaknya. Begitu kan? Kan orang tua nggak bilang, kalau kamu lakukan ini saya pecat jadi anak. Gitu kan nggak begitu. Kalau bos itu bisa, ya bos itu yang paling besar itu yang maha kuasa juga bisa. Kamu cuma makhluk, saya nggak peduli kalau kamu begini, saya akan buang begitu. Ya, nah bos tempat kerja kita selalu sayang kita nggak? Selalu sayang? Belum tentu, Nono. Belum tentu kan gitu. Bos nggak selalu sayang, tapi orang tua ya secara umum ya, maksudnya orang tua pasti sayang anak meskipun dengan cara orang tua. Jadi kadang-kadang terjadi konflik ya. Tapi orang tua bagaimanapun juga tetap sayang anak karena apa? Ini darah daging saya. Ini saya nggak bisa ngelepas itu. Nah, sebetulnya sikap Bapak pada kita tuh juga begitu. Maka Yesus mengajarkan ini. Kamu ya itu Yesus mengajar kepada kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa supaya kita belajar untuk melihat diri kita sebagai anak juga, anak dari Bapa ini nih. Sehingga kita kalau berdosa begitu ya, kita bisa kembali kepada Tuhan, tapi kita tahu Tuhan itu Bapa, maksudnya apapun yang terjadi kita pasti akan diterima, gitu. Ya, kalau kita coba melihat Tuhan sebagai bos, ngeri kita kalau bilang bos saya bertobat begitu, bos belum tentu wah udah ada I already hire somebody else gitu kan, out kita ya kan. Kalau anak kan nggak bisa, orang tua nggak bilang actually I already adopted another son, gitu kan, nggak gitu ya kan. Jadi orang tua pasti akan hold out hope for their kids gitu, bagaimanapun anak-anaknya gitu ya. Kalau kita sebagai anak, maksudnya sebagai itu nggak ketergantikan bagaimanapun juga. Nah, ini bedanya. Jadi supaya nanti kita belajar
untuk bersikap seperti anak begitu. Nah, ya maka doanya itu selalu sebagai Bapa. Nah, Yesus sendiri kalau berdoa kan selalu itu Bapa ya ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena Yesus memberi contoh tuh, ya. Jangan lihat Tuhan cuma sebagai bos. Lihatlah Tuhan sebagai Bapa itu. Maka kita lebih aman karena kita akan merasa ya kalau itu orang tua pasti sayang saya meskipun saya ngapa-ngapain begitu. Nah, itu menuntut perubahan dari pihak kita, sikap kita, ya. Jangan cuma melihat sebagai makhluk, tapi kita tetap makhluk begitu. Cuma udah diangkat ini, di-upgraded jadi anak begitu. Maka sikap kita harus sebagai anak karena diundang. Kalau bos sudah mengundang, kamu saya angkat jadi anak ya, jangan balik ke jadi employee lagi. Ya, kita nggak bagus begitu. Oh ya, jadi status kita bukan cuma employee, bukan cuma creatures, tapi kita tuh children begitu. Maka harusnya ya udah ikut aja, udah diundang kok, masa nggak mau sih gitu ya. Jadi maka saya rumuskan Tuhan mengasihi menyayangi kita tanpa batas, tapi sebagai Bapa begitu ya. Bahwa Tuhan tetap Maha Kuasa, Bapa tetap Maha Kuasa, yang tetap Maha Kuasa. Cuma Tuhan tuh Bapa itu mau lihat kita, lihatlah saya sebagai Bapa, jangan cuma lihat saya sebagai yang Maha Kuasa begitu. Karena kalau lihat orang tua, kan ada orang tua yang menampakkan diri sebagai bos yang kejam gitu kan, ada kan gitu ya, anaknya takut semua ya gitu, ada yang dididik secara militer misalnya gitu, wah anaknya takut-takut semua. Tapi kalau bapaknya garang begitu, anaknya berani deket nggak? Susah kan deketnya ya, kecuali orang tuanya menampakkan diri sebagai yang, oh ya kami sayang padamu, ya berharap yang terbaik, tapi kalau apa-apa ya Tuhan kamu tetap anak saya. Kan anaknya lebih merasa, ya orang tua mengharapkan yang terbaik, saya harus yang terbaik meskipun saya sering berdosa, tapi saya selalu bisa kembali gitu. Daripada orang, kalau kamu salah sekali kamu saya pecat ya gitu, sebagai anak lah. Anaknya itu ya bisa kabur sekali itu ya karena takut pada orang tuanya. Oke, siapa ya? Pak Susilo ya, angkat tangan ya, silakan. Bisa nggak Romo, saya lihat dari aspek lain. Itu terutama kalau kita lihat agama-agama, terutama agama Abrahamik. Ya. Itu dilatar belakangi dengan kebudayaan patriarkal. Iya. Ya. Oh, ya bisa, tapi kan Yesus poinnya adalah gini nih. Poinnya adalah bahwa kita perlu belajar melihat Tuhan Allah sebagai parent sebetulnya. Jadi Yesus nggak mengatakan panggil aja Tuhan tuh ibu. Dalam konteks spiritual bisa, tetapi dalam kultur Yesus kan nggak mungkin. Tapi maksud Yesus itu lihatlah jangan cuma sebagai yang Maha Kuasa bos, tapi lihatlah sebagai orang tua, maksudnya begitu. Nah, dalam konteks agama Abrahamik memang kata Bapa itu maksudnya istilah itu yang jauh lebih diterima untuk merepresentasikan orang tua begitu. Ya, intinya itu sebagai orang tua begitu. Lalu ya Yesus menggunakan kata Bapa, ya kita gunakan kata Bapa. Intinya jangan lihat Tuhan hanya sebagai yang Maha Kuasa yang menghukum. Lihatlah Tuhan sebagai Bapa yang sayang kita, ya. Pun kalau kita apa-apa pasti masih terus diterima sebagai anak. Maka kisah anak yang hilang itu hanya masuk akal kalau yang itu memang bapaknya itu. Ya kan kisah ini sebetulnya nggak kan mungkin bisa dibuat oleh manusia begitu. Ya, biasanya salah satu cara ahli kitab suci untuk menentukan keotentikan kisah-kisah ini ya atau analogi perumpamaan adalah apakah kisah ini itu kira-kira berasal ada dalam tradisi Yahudi atau enggak begitu ya, atau Yahudi atau enggak, artinya sesuai dengan nilai-nilai bangsa Yahudi. Nah, kalau anak bilang Bapak saya minta warisan gitu kan,
itu di kultur Yahudi, di kultur manapun juga itu kan kurang ajar sebetulnya, ya. Gitu. Jadi kalau Yesus sampai mengatakan itu, ini ceritanya orisinal dari Yesus itu karena sebagai putra Allah yang datang itu. Nah, sebetulnya dunia itu kerajaan Allah tuh seperti itu tuh, gitu. Jadi bukan Yesus ambil dari tradisi Yahudi meskipun Yesus itu orang Yahudi. Gitu ya. Jadi ini sangat fundamental, sebuah perumpamaan yang sangat fundamental yang hanya datang dari Yesus sebagai putra Allah yang datang dari Bapa. Itu mau menunjukkan nah ini nih sebetulnya situasinya. Seperti itu. Ya. Oke, saya selesaikan, dulu ya, ini untuk, bahan kita ya. Langsung ini aja ya, lompat, jadi yang pertama asumsinya adalah Tuhan sayang pada kita ya tanpa batas sebagai Bapa. Lalu kedua lanjutannya nih ya, turunannya, setiap saat Bapa melakukan segala-galanya untuk mencapai merangkul kita ya, agar kita terhubung langsung dengannya dan menerima kasih sayangnya. Nah, ini asumsi ini harus ada dalam setiap kegiatan kita, hidup sehari-hari begitu. Jadi setiap saat Tuhan melakukan segala-galanya untuk mencapai rangkul kita. Jadi Tuhan tuh nggak jauh. Tuhan tuh berusaha atau Bapa berusaha setiap saat, yang saat ini juga mencapai rangkul kita supaya kita terhubung langsung dengannya, menerima kasih sayangnya. Soalnya apa? Kalau kita jauh-jauh dari Tuhan, kita tuh gampang sekali celaka. Ya anak jauh-jauh dari orang tua juga nggak bisa mengalami misalnya perlindungan, bantuan dari orang tua begitu. Ya, nah apalagi kita jauh-jauh dari Tuhan, jauh dari Bapa, nah ini kita nggak bisa dilindungi, dibantu dalam segala hal. Maka Bapa melakukan segala-galanya untuk mencapai dan merangkul kita supaya kita terhubung langsung ya, lalu menerima kasih sayangnya. Itu. Ini setiap saat ya, bukan cuma saat-saat tertentu. Asumsi ketiga adalah begini. Jadi tugas kita di spiritual di dunia ini tugas kita ya untuk menerima kasih sayang Bapa dan membiarkan kita dikasih sayangi oleh Bapa. Nah, ini tugas spiritual kita ya. Yang ini bukan tugas yang saya harus jadi harus kerja dan sebagainya. Ini tugas kita atau alasan kita mengapa kita ada di dunia ini. Nah, tugas kita menerima kasih sayang Bapa, membiarkan diri kita disayang oleh Bapa gitu. Nah, semua doa ya, doa kita, kegiatan rohani kita, hidup sehari-hari, sikap kita pada Tuhan harus selaras dengan prinsip dasar asumsi spiritual ini. Kalau tidak, nanti kita tidak bergerak ke arah yang Bapa kehendaki ya. Jadi dalam analogi yang tadi contoh yang saya berikan, kalau anak itu misalnya ya nggak percaya bapaknya sayang dia ya gitu. Ya nanti anaknya nggak akan jalan-jalan karena takut nanti kalau bergerak nanti bapaknya tolak dia dan sebagainya. Nah nggak bisa ya. Nah itu jadi bahwa bapaknya sudah menunggu siap saat mau merangkul. Nah, itu harus ada pada anak itu. Nah, sebetulnya hal yang sama itu perlu ada di dalam hidup kita. Maka saya membuat asumsi spiritual ini sebagai prinsip dasar untuk pijakan kita dalam kegiatan rohani kita, dalam kegiatan beriman kita kepada Tuhan. Gitu. Ya. Oke, ini sudah jam 6 lewat
12, saya buka kesempatan tanya. Jadi nanti saya akan kembangkan ini, apa artinya ini. Kita selalu bisa kembali pada bagian ini, karena ini titik pijak ya. Jadi saya akan ingatkan lagi, nanti sesi keberapa begitu, saya akan ajak kembali, lihat ini lagi, begitu ya. Karena titik pijak kita, soalnya kalau tidak, nanti kita akan kemana-mana begitu. Kita harus tahu arahnya kemana ini dalam hidup kita. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanya terkait dengan hal yang ini aja ya, supaya nanti nggak kemana-mana. Gitu. Gitu. Silakan, Jawa Gema ingin. Ya, baik Romo. Tadi bagi yang datang terlambat tadi Pak Arsian, Pak Susilo, dan beberapa lainnya bahwa Romo sudah menjelaskan bahwa topik pembahasan kita kali ini awal ya Romo ya, kita punya tadi Romo Thomas memulai dengan to believe dan to trust tadi. Jadi dua hal itu yang dijelaskan Romo sampai akhirnya menuntun kita kepada asumsi spiritual kita, Romo tadi ya. Dan Romo katakan bahwa untuk bisa memiliki asumsi spiritual yang kita tanamkan adalah ada tiga, yaitu ada tiga dasar. Satu, kita trust, kita percaya ya Romo ya, bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita seutuhnya tanpa batas. Itu satu. Kedua, setiap saat Bapa melakukan segalanya merangkul kita agar kita tetap bisa terhubung dengan Allah, dengan Bapa. Dan yang ketiga, kita harus meyakini bahwa tugas kita tugas kita adalah menerima kasih Allah Bapa dan membiarkan Allah Tuhan kita mengasihi kita. Bukan begitu Romo? Jadi ada dasar harus kita tanamkan dulu. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa pengumuman Romo yang ingin kami sampaikan. Minta tolong Tia diputarkan pengumuman kita. Ya, pertama untuk sumbangan kasih bagi Anda, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang ingin membantu dalam pelaksanaan acara-acara WKICU, bisa mengirimkan cek melalui bendahara kami yang dialamatkan ada di bawah, itu alamatnya. Alamat bisa dilihat di website kita www.wkicu.org. Ya, di situ ada alamat, dan bagi yang ingin mengirimkan elektronik transfer ke Zelle, dialamatkan ke jovara3@gmail.com. Baik, dan jangan lupa sumbangan kasih di catatannya diberikan catatan IYB. Baik, lanjut. Untuk hari Kamis nanti kita ada acara Ignatian Spiritual Exercise, acara meditasi yang akan dipimpin oleh Romo Maharsono Probo SJ dengan tema pengorbanan tanpa henti. Acara hari Kamis itu akan berlangsung jam 8 malam waktu California. Dan kemudian untuk acara Romo Thomas IYB sesi kedua nanti, jadi hari ini sesi pertama dan nanti sesi kedua hari Minggu depan di jam dan waktu yang sama, jam 5 ya, bukan jam 5.30, karena waktu itu kita sempat IYB itu ada jam 5.30 karena Romo Andang tidak bisa untuk jam 5, tapi kali ini Romo Thomas kita kembali ke waktu awal yaitu jam 5. Jadi di waktu dan jam yang sama, hari Minggu depan tanggal 31 Oktober dengan tema Hati Spiritual bagian kedua. Ya, baik, berikutnya. Ya, apa ada lagi? Baik, tidak ada. Berarti begini, sebelum memasuki tanya jawab, saya hanya ingin memberikan pesan-pesan dari panitia bahwa bagi Anda Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan
mencatat dulu pertanyaannya dan diharap tidak tidak jauh dari tema. Mohon maaf, kita saling membantu peserta untuk lebih fokus kepada tema, kepada pembicaraan dan pelajaran Romo hari ini. Dan kami juga meminta kesediaan Romo Thomas untuk mengarahkan pertanyaan. Jika memang pertanyaannya tidak sesuai dengan tema, ya Romo bisa menjawab dengan lebih singkat dan dengan baik, Romo, gitu. Baik, mari sekarang waktu tanya jawab kami persilahkan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tekan tombol tangan high five di pojok itu, dan saya akan memberi giliran, atau bisa melalui chatting di inbox, saya akan bacakan. Mari, silakan. Siapa yang bertanya? Waktu dipersilakan. Ada yang bertanya? Bahasan hari ini hanya tidak sedikit maksudnya, tetapi sudah cukup jelas, padat, singkat. Tadi dari believe dan to trust. To believe dan to trust, memang di Indonesia, Romo katakan tadi, hanya dibilang percaya ya Romo ya. Antara believe dan trust itu agak sulit membedakannya. Tetapi ada kata Romo di Indonesia itu percaya dan yakin. Saya tidak tahu apakah terjemahannya itu juga sama dengan percaya dan believe dan trust tadi itu Romo. Percaya dan yakin, gitu Romo. Dan seperti yang tadi Pak Arsian juga tanyakan, bahwa ada keyakinan apa segala macam, memang terlalu banyak bahasa di Indonesia yang melebar, tetapi penjelasan Romo Thomas mengenai to believe dan to trust bisa kita perhatikan dan bisa kita fokuskan di to believe dan to trust itu tadi. Gitu. Dan Romo juga mengatakan tadi, Romo, bahwa kita itu untuk percaya dengan Tuhan tidak hanya believe, tapi juga trust, Romo. Satu pertanyaan saya, Romo, untuk mencapai ke arah believe dan menjadi trust, itu sebelumnya saya memahami bahwa bagaimana kita tidak bisa masuk ke belief atau trust kalau kita tidak mengenal dulu kan, Romo, dalam ini mengenal Tuhan, begitu. Karena belief tanpa mengenal, ya kita tidak kenal maka tak sayang, seperti itu, Romo. Dan pada akhirnya bagaimana kita bisa mengembangkan mengenal Tuhan untuk kita bisa melangkah ke to believe dan ke to trust itu, Romo. Begitu. Oke, Gema, ini pertanyaan bagus ya. Saya akan jawab begini nih ya. To believe itu diperlukan pada tahap awal, ya. Kita harus tahu, harus percaya dulu bahwa yang ini itu ada. Jadi misalnya saya beri contoh ya. Kalau saya ingin, atau siapapun mau kadang jalin relasi dengan Gema misalnya gitu. Nah, orangnya itu harus percaya Gema itu ada, maksudnya orangnya ada, begitu. Ya. Betul dong, kalau saya jalin Gema tapi saya nggak yakin Gema itu ada, orangnya ada di California Utara. Nah, gimana menjalin relasinya? Kan nggak mungkin. Ya, betul. Harus percaya ada. Nah, sama orang menjalin relasi dengan Tuhan, harus percaya Tuhan itu ada dulu. Jadi ateis, misalnya orang yang nggak percaya Tuhan itu ada, yang nggak bisa menjalin relasi dengan Tuhan, karena dia sendiri nggak percaya Tuhan itu ada, lah kan susah. Ya, kita nggak bisa menjalin relasi dengan pihak yang kita nggak percaya eksis gitu, kan nggak mungkin kan, gitu. Maka kaum atei yang yakin Tuhan tuh nggak ada gitu, yang nggak mungkin nggak bisa menjalani
hidup beriman begitu ya, nggak bisa ke arah trust, percaya aja enggak gitu ya. Nah, kan kalau kita di sini kan pasti semua percaya Tuhan ada kan, bahkan udah tahu banyak tentang Tuhan, maka saya agak skip bagian itu karena itu nggak biasanya buat kita tuh nggak jadi masalah gitu. Ya kita tahu Tuhan ada dan sebagainya itu. Ya ini mungkin masalah bagi kaum ateis tapi yang tidak bermasalah untuk kita. Nah kalau buat orang beragama masalahnya lebih soal trust-nya itu ya. Nah kalau trust itu diperlukan bukan cuma kita tahu Tuhan itu ada begitu, tapi harus relasi, menjalin relasi. Nah seberapa perlu kenal nggak? Nah sama, maka saya tadi tanya yang awal tadi ya. Perlu seberapa anaknya itu perlu tahu, perlu kenal bapaknya. Ya harus tahu tuh, ya pokoknya dia mungkin nggak tahu bapaknya namanya siapa juga nggak tahu kali, tapi dia cuma perlu keyakinan bahwa ya bapaknya akan nyambut dan sebagainya begitu ya. Nah itu yang diperlukan cuma begitu ya. Nah kalau orang mau menjalin relasi dengan kita, mau kenal lebih itu butuh apa? Apakah dia perlu Google dulu apa-apa? Tapi biasanya orang gini sih, Google dulu cari ya ada punya apa Facebook atau enggak di digali dulu sedapat mungkin sebelum ketemu. Tapi itu ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Bagusnya ya kita udah dapat background lah orang seperti ini begitu ya. Nggak bagusnya kalau ada hanya ada informasi yang agak miring, nanti orangnya udah punya prasangka dulu sebelum ketemu begitu. Ya itu akan menghalangi pertemuannya. Tapi yang diperlukan sebetulnya katakanlah saya akan ketemu dengan salah seorang warga WKICU begitu ya. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya mau kenal lebih baik. Saya nggak perlu Google, saya bisa datang aja dedek gitu, lalu ajak aja ngomong begitu. Ya, ajak ngomong lama-lama, lalu cerita, lama-lama kan relasi terjalin sendiri. Yang penting saya tahu bahwa saya sampai di rumahnya, dimanapun, orang itu nggak nolak saya, gitu. Nggak bilang, Romo, saya nggak suka terima Romo, pergi sana gitu. Lah kalau gitu kan nggak jadi, udah pasti. Jadi saya cuma perlu tahu bahwa dia akan menerima saya, ya atau siapapun lah begitu. Ya cuma itu aja. Lalu relasi akan terjadi lewat proses gitu. Ya, gitu ya proses. Jadi nggak perlu ada semacam pengetahuan itu saya harus tahu banyak tentang dia dulu kerja di mana dan sebagainya. Kalau mau punya banyak topik untuk pembicaraan, nah ya boleh. Tetapi kalau untuk menjalin relasi itu nggak sangat perlu begitu ya. Yang penting ada nggak kesediakan hati masing-masing untuk menerima ya. Saya mau membagi kan, nah, dia mau membagi nggak gitu ya. Kalau saya mau membagi dia nggak mau nggak bisa. Dia mau membagi mau kenal saya tertutup begini nggak bisa gitu ya. Kalau saya mempertahankan diri saya jaim, saya mau tahu gimana Romo dulu gini nih, nggak saya nggak apa-apa nggak bisa. Ya, ini soal nah akhirnya nanti relasi itu soal hati. Ya, maka tema kedua minggu depan itu namanya hati spiritual itu tuh yang ingin saya ajakkan itu. Nah, terkait dengan topik ini, nah itu minggu depan ya tolong yang hadir menyalakan video karena saya akan ngajak Anda untuk menyadari hati dan sebagainya dan saya perlu lihat wajah Anda. Gitu ya. Jadi kalau latar belakangnya nggak terlalu bagus pakai virtual background kan bisa ya, nanti minta diajari Tia bagaimana caranya pakai virtual background. Tapi saya perlu saya ingin ajak Anda untuk menyadari hati masing-masing karena nanti kalau kita mau berrelasi dengan Tuhan, ya, kita harus menggunakan hati kita. Gitu. Ya, itu hati itu Tuhan anugerahkan untuk kita untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Jadi jangan dipakai untuk kalau yang tahu ya sakitnya tuh di sini ya gitu. Tahu lagu itu? Ya, ya kita tahu sakit hati, tapi sebenarnya hati kita harusnya nggak boleh sakit. Tapi terjadi karena apa? Kita salah pakai. Karena cara kita menghidupi dunia ini salah. Kalau caranya salah, ya akibatnya begitu. Ya, jadi hal-hal yang mau saya bagikan ini antara lain ke arah situ. Ya, maka saya akan bagikan gimana misalnya cara menggunakan hati supaya hati bisa dibuka untuk Tuhan, kita lebih bahagia dan sebagainya. Begitu. Nah, ini hal penting dalam hidup beriman karena Tuhan ciptakan kita sudah lengkap
sempurna begitu dan semua peralatan tuh harus digunakan sebaik-baiknya. Ya jadi tolong yang minggu depan hadir ya, video tolong dinyalakan, tapi jangan gara-gara saya umumkan gini, waduh saya takut nanti video nyala gitu malah nggak jadi hadir, nanti panitia kecewa gitu Iya. ya. Jangan kayak begitu, nggak usah khawatir lah, ini kan kita semua dari kita ya. Sekadar mengingatkan saja ya, nanti arahnya tuh begini nih ya. Arahnya gini nih, kan kita tahu karena saya ajak nanti ke topik ke berapa ya? Topik terakhir ya ke-9 itu soal kematian. Sebetulnya nanti arahnya gini nih. Kan kalau kita punya relasi dengan Tuhan kan sebetulnya kan kita kalau katakan kita udah sakit udah tua begitu ya. Kan kita butuh apa? Kan hanya punya kesediaan menyerahkan diri pada Tuhan kan sebetulnya. Ya udah, kalau waktu meninggal ya udah gini aja, Tuhan, Bapa kuserahkan tangan seperti Yesus itu ya, Bapa ke dalam tangan kuserahkan hatiku, nyawaku. Gitu pasrahkan aja gini. Nah, ini yang perlu beriman tuh akhirnya ditunjukkan dengan ini. Pengetahuan kita untuk support ini nih. Maka nanti ada sesi apa peran akal budi dalam hidup manusia. Nah, kita perlu tahu soal itu. Ya, tapi ujung-ujungnya ya nanti ya akhirnya kan kita semua akan meninggal nih yang tadi itu ya. Jadi nah sikapnya yang penting nih sikap dalam hati ini, hatinya seperti apa? Nah, Bapa ke dalam tangan itu ya. Nah, supaya nanti kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, kita tidak takut meninggal karena kan meninggal bertemu dengan Tuhan gitu. Kalau kita nggak ada trust, pasti kita takut. Ya kan? Kalau saya nggak trust Gemma Gemma Romo datang ke tempat saya gitu, kan saya takut kan, enggak lah Gemma jauh, alasannya banyak segunung gitu ya. Tapi sebetulnya dalam hati itu saya takut. Karena apa? Saya nggak punya relasi dengan Gemma kelihatan ya nggak tahu lah, saya kenal sih dia dulu anak masuk diri ini tinggal di jalan Menteng gitu-gitu segala macam, saya tahu datanya, tetapi saya nggak punya ini, saya takut. Nah gitu, sebenarnya kita dengan Tuhan tuh sering begitu tuh. Ya hati-hati. Ya, karena yang diperlukan tuh akhirnya ini sikap hati kita, Bapak. Nah, sikapnya harus begitu. Ya, arahnya tuh nanti ke sana. Beriman tuh begitu. Relasi, trust dari sini, nggak dari sini. Ini nanti membantu untuk support semua ini. Ya, jadi minggu depan ya nanti saya akan ajari, maksudnya ngajak Anda untuk melihat hati Tuhan, menyadari hati. Nah, tolong nanti videonya dibuka itu karena saya perlu lihat untuk tunjukkan pada Anda. Nah, ini sikapnya jadi apa begitu. Gitu. Ya, Romo akan membimbing kita 9 sesi, jadi sebisa mungkin jangan yang hadir saat ini jangan bolos, maksudnya jangan tidak hadir terus di sesi berikutnya karena Romo sudah membuat satu paket pengajaran untuk memahami kita, kemanusiaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jadi jangan sampai bolos gitu ya. Baik, tadi saya melihat ada yang bertanya, Pak Arsian. Silakan Pak Arsian. Oh ya, saya kira udah habis waktunya. Pertama saya mohon maaf terlambat karena saya tetap berpatokan di Indonesia 7:30, sorry ya, terlambat. Oh nggak apa-apa Pak Arsian ya. Nomor 2, Romo Thomas, saya ingin tanya, di mana kalau kita bilang percaya diri itu, sebelum percaya diri kita nggak akan bisa meningkat kepada yang lain ya, trust and belief yang lain ya. Menurut Romo bagaimana tuh percaya diri? Nah, percaya diri itu penting ya, percaya bahwa kita ya kita mampu melakukan segala sesuatu begitu. Itu sangat penting, itu fondasi ya begitu ya. Nah, untuk banyak hal diperlukan percaya diri, tapi lebih penting lagi percaya kepada Tuhan karena diri kita kan Tuhan ciptakan ya. Jadi kita punya kemampuan apa pasti datang dari Tuhan. Nah, lebih dalam lagi, lebih penting lagi percaya kepada Tuhan yang tuntun kita langsung sehingga kita mampu melakukan hal ini. Nah, gitu. Itu jauh lebih penting lagi. Ya. Jadi akhirnya kita apapun yang kita mampu lakukan, nah kita pasrahkan pada Tuhan, Tuhan akan tuntun kita langsung. Jadi nanti apapun yang kurang dari kita, nanti Tuhan akan lengkapi begitu. Ya, jadi ya gitu, kira-kira begitu Pak Arsian. Terima kasih, Pak. Ya. Baik Romo, apakah masih ada waktu Romo? Ini sudah 1
Saya ada acara lagi ya, kita bisa cukupkan sekian, kan masih banyak, masih 8 sesi lagi ya, jadi ini semua berkesinambungan, jadi bukan terpisah-pisah begitu. Kita nanti akan bisa visit ini lagi, nanti saya akan ingatkan, nih di sesi pertama saya tunjukkan ini ya, saya tunjukkan ini kembali lagi begitu ya, jadi satu paket yang perlu kita pahami bersama, nanti nyambung, ya apakah nggak usah paksa untuk mengajukan. Selain saya ada acara lagi. Ya, baik. Berarti kita akhiri hari ini. Ya, untuk yang terlambat atau yang ingin melihat bahwa sesi ini tadi pelajaran Romo tidak terlalu lama, cukup singkat dan padat. Bisa melihat rekamannya nanti akan kami kirimkan. Dan kami harap para peserta hari ini yang datang, yang ikut acara pelajaran ini, untuk datang ke sesi-sesi berikutnya, ke 8 sesi berikutnya. Ini sesi pertama dan kita masih ada 8 lagi karena 9. Di situ Romo sudah membuat satu pelajaran, tema-tema pelajaran yang cukup bisa merangkum keseluruhan dari tema besar. Baik, jika begitu acara akan kami segera kita tutup, Romo, dan mohon Romo doa penutup dan berkat bagi kita, Romo. Ya, oke, ya kita doa singkat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, kami bersyukur padamu atas kasih sayang-Mu yang tanpa batas untuk kami. Juga pada saat kami mengikuti sesi ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami dengan semua yang Kau berikan hanya agar kami nantinya dapat bersatu dengan-Mu di dalam kerajaan-Mu. Berkatilah dan bantulah kami agar kami sungguh-sungguh menyadari hal ini, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami, menyadari tujuan Engkau menciptakan kami. Bapa yang terkasih, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk kegiatan kami selanjutnya, untuk hidup kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan, agar kami selalu mengandalkan kasih sayang-Mu yang tanpa batas untuk kami. Dan percayakan kasih sayang-Mu itu, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami, hati kami, seluruh hidup kami, untuk kami dapat semakin menjadi lebih dekat dengan-Mu, semakin percaya kepada-Mu di dalam berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Oke, thank you Romo. Thank you semua, terima kasih. Thank you, Romo. Ya, sampai Thank you, ketemu Romo. ya minggu depan ya.